Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah masih bersama ya. Alhamdulillah kita masuk kepada sesi kali ini ya. Setelah tadi kita melakukan prosesi pelantikan, tentu saya mengucapkan selamat atas dilantik dan Bapak Ibu telah lolos secara administratif, secara wawancara dan putusan pleno kecamatan Lumbiun itu memutuskan Bapak Ibu sekalian sebagai orang terpilih untuk menjadi pengawas TPS. Perkenalkan, nama saya Hidayatullah, izin koordinator divisi hukum, partisipasi masyarakat, pencegahan dan hubungan masyarakat. Dalam hal ini akan membantu jalannya diskusi ya, pemaparan materi yang alhamdulillah pada sumber yang kita tunggu sudah ada di depan kita. Tentang dulu dan tentu hal ini kemudian perlu kita tekankan bagaimana kemudian kita terus mengutamakan pengupgradean peningkatan kualitas sumber daya manusia dari pengawas TPS itu sendiri. Ini menjadi materi pertama yang akan menjadi penting karena Bawaslu di level bawahnya Panwaslu dan seterusnya merupakan lembaga negara yang tentu berjalan atas dasar undang-undang dan tentu berjalan atas dasar aturan-aturan yang sudah disepakati oleh negara kita. Itu ini menjadi hal yang penting. Maka dari itu ibu sekalian untuk tetap menjaga kefokusan dalam hal ini yang ingin dicatat atau nanti disampaikan di itu. Tentu tidak berlama-lama ya, kami persilahkan teman-teman yang sama dengan rekaman untuk menyampaikan materi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih mudah-mudahan kesempatan saya untuk memaparkan beberapa hal terkait dengan proses pengawasan Bapak Ibu di TPS. Secara lebih nanti menjelaskan di atas sampai dengan apa sehingga itu bisa berdiskusi dengan saya setelah saya menyampaikan beberapa keputusan. Ibu, saya mengingat adalah setelah saya tadi saya disimpan bola itu 386 dua kali lipat gajinya. Jadi kalau belum itu memang dari segi pemilih itu dari kalau orang itu kan ada 30 kecamatan. Namun ini ada di segmen tanah di dunia senang juga dan dari sini juga di 200. Tapi kalau kita melihat wilayah ke arah itu benar kalau dari segi wilayah itu tidak terlalu besar sebetulnya. Kalau di sana juga silakan ya, itu hubungan baik. Jadi jangan harap di pagi hari menemukan saya di bawah. Tapi untuk yang kedua semua lagi seperti lagi Sinaru itu memang ada di bawah 200 bahkan yang 290 itu TPS. Baik, Bapak Ibu PTPS yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita bahas terkait dengan proses pengawasan yang akan dilakukan di TPS dalam konteks pengawasan penuntutan dan penghitungan suara. Jadi kita melihat tahu berbicara tentang proses penghitungan. Ibu, ada yang tahu apa bedanya proses penghitungan? Ada yang sudah tahu? Apa itu? Masih ada. Jadi proses pemungutan dan penghitungan suara itu adalah
merupakan puncak kegiatan di mana masyarakat secara bersama-sama memberikan hak suaranya setelah dari proses yang begitu panjang yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, di mana Bapak Ibu ini ada di puncak, karena di puncaknya itu selalu harus memberikan pengawasan yang betul-betul aktif gitu untuk di lapangan, bagaimana jadi tidak berpikir bahwa Bapak Ibu ini bekerja pada pihak pemilihan saja, tapi justru hal krusial yang melakukan secara pengawasan dari Bapak Ibu ini berada di internal satu bulan gitu ya, menjelang pengusulan itu. Baik, di sini kita akan pertama sebelum Bapak Ibu masuk ke lapangan kita harus tahu juga tahu apa tugas yang ada memakan Bapak Ibu sudah saya menjadi jadi walaupun yang atribut simbolis tapi mengenai ini Bapak Ibu harus paham jadi apa-apa yang digunakan Bapak Ibu dalam konteks pemilihan adalah harus berdasarkan pada undang-undang atau aturan komunikasi yang sudah ditentukan. Nah, maka nanti hal-hal yang berkaitan dengan teknis, Bapak Ibu tidak bisa memberikan statement atau ucapan yang tidak berdasarkan kepada aturan atau regulasi. Karena itu nanti bisa berlalu kepada Bapak Ibu dan semua Bapak Ibu memiliki kesimpulan seperti ini. Nah, pertama saya ambil berdiri pagi, yang pertama Bapak Ibu memiliki tugas mengawasi persiapan pemungutan suara. Kedua, mengawasi pelaksanaan suara. Kedua, persiapan kemudian pelaksanaannya, mengawasi persiapan penghitungan suara. Nah, jadi kita persiapan itu harus menjadi salah satu aspek pengawasan yang Bapak Ibu. Kemudian mengawasi pelaksanaan pemungutan suara dan mengawasi pergerakan hasil pemungutan suara dari TPS kembali ke TPS. Jadi nanti Bapak Ibu memberikan pengawasan itu ada sebelum pemungutan suara, ada pada saat pemungutan suara, juga nanti ada pasca pemungutan suara. Kemudian warna apa yang diberi oleh Bapak Ibu? Pertama menyampaikan keberatan dalam hal pemungutan kesalahan dan atau penyimpangan administrasi pada proses pemungutan dan pemungutan suara. Kemudian menerima acara dan sertifikat pemungutan di pemungutan suara dan juga melaksanakan mengenai sesuai dengan ketentuan pemungutan. Nah, nanti Bapak Ibu di lapangan itu tidak berhak untuk melakukan proses pengambilan tindakan sepihak atau personal. Yang namanya Bawaslu itu Bapak Ibu mempunyai hierarkis. Jadi Bawaslu ya, KPU itu adalah mempunyai hierarkis di mana ada tingkatan-tingkatan di atasnya. Di sini tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Ketua Bawaslu lah. Jika ada yang temukan, Bapak Ibu harus segera melaporkan. Nah, menjadi kewajiban dan larangan Bapak Ibu sebagai pengawas TPS. Yang pertama, kewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan suara dan pemungutan suara kepada pengawas kecamatan melalui Bawaslu Kelurahan atau desa yang disebut dengan PKW. Kedua, menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada pengawas kecamatan dan Bawaslu Kelurahan dan kemudian larangannya adalah Bapak Ibu selama proses pemungutan dan pemungutan suara dilarang mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihan. Justru Bapak Ibu harus mengawal jika ada misalkan di sekitar TPS yang memberikan tekanan intimidasi, Bapak Ibu masih melarang itu supaya tidak terjadi. Kemudian kedua, melihat pemilih mencoba surat-surat yang menjadi suara karena Bapak Ibu merasa saya punya berbagai pengawas begitu kami sudah kayaknya berbeda. Jadi cukup Bapak Ibu memantau. Jadi Bapak Ibu selama ini di apa namanya di masa itu apa menjadi habili di seluruh negeri ya, betul kan? Dengan habili di seluruh negeri. Nah,
nggak usah sebelum beli banyak value. Ya, sekarang itu ekspresinya, tapi pastikan bahwa hak milik itu bisa didapatkan oleh pemilik sesuai dengan apa yang sudah ada di DPR dan nanti ada juga nanti kita jelaskan. Kemudian Bapak Ibu dilarang mengerjakan atau membantu mengerjakan perlengkapan pemilihan dan penghitungan suara yang atau mengisi formulir penghitungan suara yang dilaksanakan oleh KPPS. Misalnya Bapak Ibu melihat KPPS dengan misalnya soal ini sekali kamu masalah kemudian kalau pesan yang boleh membantu itu lagi tapi dalam konteks ini Bapak Ibu dilarang karena sudah ada porsinya masing-masing. Kemudian Bapak Ibu jangan sampai mengganggu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara. Nah, dengan label Bawaslu yang berada pada Bapak Ibu kemudian menghadapi Bapak Ibu perlu juga untuk memahami bahwa ada tugas yang Bapak Ibu kerjakan sehingga jangan sampai Bapak Ibu hanya merasakan bentuk di Bawaslu bentuk di Bawaslu Bapak Ibu itu mengganggu proses pemungutan suara dari Bawaslu BPS. Itu jangan sampai. Jadi pertama saya ingin terangkan bahwa kalau Bapak Ibu ketika sudah sah menjadi PPS tadi harus berbicara dengan bahasa ini itu harus sesuai dengan apa yang namanya ketentuan yang ada yang berlaku ya dalam konteks pemiluan dan juga memang Bapak Ibu jangan arogan. Nah itulah ya jangan arogan tapi harus mengawas dengan proses yang sangat awas. Dan juga Bapak Ibu proses pengawasan ini itu tidak dilakukan pada saat melihat saja tapi ada proses perahannya. Nah di sini nanti proses yang terjadi atau proses kegiatan masuk Ibu dalam pemilih pemungutan dan penghitungan suara ini wajib menggunakan formulir untuk mencatat sebagai peristiwa yang sudah dari pengawasan serta dugaan pelanggaran dalam proses penghitungan suara. Nah, kemudian juga saran untuk menjelaskan tentang proyek pencegahan dan saran pembentukan dari pengawasan TPS yang dikirim ke Awas Kecamatan melalui Awas Kelurahan TPS. Kemudian yang tahu, nah di sini masa tenang itu adalah masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye dalam melakukan pemilu 2020. Masa tenang itu langsung pada tanggal 11 sampai 12 Februari di mana pada saat itu sudah tidak ada lagi peserta pemilu yang menjalankan proses sosialisasi ini dan kemudian menyampaikan visi-misi itu sudah tidak boleh. Jadi itu sudah senang dan nanti proses pembunuhan alat-alat pelanggaran ini itu diikuti oleh PPK PPS di wilayah kecamatan Kelurahan dibantu oleh mitra di mana di sini Bapak Ibu tidak melihat untuk menggunakan APK itu misalnya. Jadi tetap waspada itu dengan terakhir ya mohon maaf. Jadi kalau misalkan ada semua anak surga itu nggak boleh. Jelasan jelas tidak digunakan Bapak Ibu untuk menggunakan APK. Soalnya Bapak Ibu mengetahui bahwa kalau misalnya mereka misalkan benar ada kasus yang salah, tetap harus melalui satu bagaimana hal itu Bapak Ibu harus melakukan terlebih dahulu kepada PKD dan mereka menyampaikan kepada Bawaslu Kecamatan. Ya, kemudian dalam masa tersebut peserta pemilu dilakukan bersama-sama tapi dan dalam masa juga dilakukan tempat di bawahnya yang bahaya. Jadi masa tenang itu kalau kita sebut masa tenang justru untuk Bawaslu masa meninggal masa paling krusial ya masa paling harus betul-betul awas di mana prosesnya akan ada oknum-oknum peserta pemilu yang akan peserta pemilu tidak akan turun langsung ke lapangan tapi pasti ada tim-tim namanya kemudian kemungkinan yang oknum yang makar jadi yang harus diberikan oleh mereka kan juga dilarang melakukan politik uang ya atau menjanjikan tidak melakukan politik kepada pemilu untuk memberikan pemilu. Nah ini banyak terjadi makanya pemilu harus segera melakukan proses pengawasan secara komprehensif. Ini kan
Nah, oke, ya. Koordinasi pengawas TPS dengan KPPS. Ya. Kalau tidak salah, KPPS itu lebih dulu sekarang sudah ada di KPPS. Maka secara logika, Bapak Ibu sudah mengetahui siapa KPPS di TPS yang akan Bapak Ibu awasi. Nah, lakukan koordinasi dengan KPPS supaya apa? Supaya nanti KPPS bisa melaksanakan tugas sesuai dengan alur, sesuai dengan program pelaku, tidak ada potensi, gitu, potensi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh KPPS. Nah, di sini maksudnya seorang masyarakat KPPS, misi KPPS, KPPS ini. Nah, apa yang lebih penting adalah Bapak Ibu harus mencermati. Jangan sampai posisinya KPPS adalah orang-orang yang berafiliasi dengan partai politik. Kalau menjadi KPPS dan PPPS itu sudah tidak mungkin, mereka adalah anggota parpol. Ya, karena akan terdeteksi sebenarnya di sipol. Tapi yang harus Bapak Ibu cermati adalah proses investigasi yang upaya preventif yang harus Bapak Ibu lakukan supaya pada proses pemungutan penghitungan suara tidak adanya terjadi upaya pelanggaran, yaitu di mana KPPS itu bermain dengan peserta pemilu. Aku ini memastikan bahwa dari ketujuh KPPS yang berafiliasi tidak ada satupun anggota KPPS yang berafiliasi dengan partai politik. Ya, yang kemudian KPPS wajib menggunakan formulir A mencatat untuk mencegah semua pelanggaran dan melakukannya tentang masuk keselamatan melalui keseluruhan profesional. Kata-kata ini tidak tahu. Jadi intinya adalah bahwa Bapak Ibu ketika melakukan semua pada proses pengawasan, maka laporan itu adalah pengawas kelurahan desa. Oke, dari 100 berapa? 37 banyak. 179. PPPS mana yang sendiri orang sudah menjadi PPPS? Cuma yang sudah pernah menjadi PPPS cuma 1, 2, 3, 4, 5, 4 dari 179 ya. Berarti kita lihat bahwa Bapak Ibu ini adalah orang-orang baru yang baru menjalankan proses pengawasan itu. Sama ini harus menjadi perhatian gitu. Jangan sampai Bapak Ibu sudah bawa habis justru. Walaupun baru tapi tetap tadi saya bilang Bapak Ibu berpegang kepada aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Bapak Ibu dengan menjalankan tugas secara ketika itu salah, ketika itu betul ya lanjutkan. Tidak ada intervensi, misalkan karena Bapak Ibu benar ini ngerti kan saya solusi ya dari tujuan kita ada misalkan perkara politik ada maka dari situ kita kerjakan tugas pengawasan gitu. Kalau mau misalnya baru yang mengatakan kiri itu masalah, maka itu Bapak Ibu melaporkan kepada mereka dan ini maka pengawasan yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu adalah pengawas terkait TPS yang bisa menjadikan kampanye yang paling besar itu mesti ada alat-alat yang paling untuk bisa mencetak TPS. Jadi TPS harus bersih kalau wilayah ini. Nah, maka kalau wilayah yang padat itu kadang lokasi TPS itu menggunakan garasi yang digunakan untuk memarkir mobil karena dipastikan warga banyak yang tidak mempunyai garasi. Ada sebuah garasi besar. Nah, jangan sampai hal garasi tempat lokasi TPS itu milik dari peserta pemilu karena resisten. Maka di koneksi dengan KPPS bagaimana lokasi yang milik untuk tempat TPS juga. Kemudian pengawas TPS melakukan pengawasan terhadap adanya praktik pemilihan ulang yang terjadinya. Kalau masih di sini antara kami pemilihan sekali pada kesalahannya, jadi itu wajib Bapak Ibu lakukan ketika menunjukkan politik uang. Jadi di sini kita harus berbicara tentang dugaan. Nah, kalau karena itu tidak ada baiknya, jadi ada dugaan silahkan dicatat dilaporkan kepada Pansus Ketua Desa. Kemudian pengawas TPS mengidentifikasi suasana atau situasi lingkungan TPS yang dapat mengganggu kesehatan suara.
Itu jangan sampai di pinggirnya itu ada namanya, kalau di daerah kabupaten itu biasanya ada kandang domba ya, ada pasar domba, sebuah pasar domba. Itu jangan cari lokasi yang memang posisi tradisional ya. Nah, kemudian pengawas menjadikan proses pemasangan dulu melalui siwaslu dengan fungsi pemasangan. Nanti kalau ini kan materi pertama pasal 2023 nanti ada masih tetap ada pintu ke depannya gitu terkait dengan proses pemasangan. Nanti juga ada untuk aplikasi yang harus Bapak Ibu install, yang harus Bapak Ibu isi untuk proses pemasangan. Pengawas naik keseluruhan pemungutan suara itu dari tanggal 10 sampai 13 Februari. KPPS menggunakan hari waktu dan tempat pemungutan suara seluas-luasnya dengan menggunakan berbagai cara, sarana sana atau melalui platform digital misalnya. Karena misalkan ini contohnya PPPS berapa? 10 desa kayak aku di rumah misalkan kayak membuat Instagram sepatu kelurahan kecamatan kilo itu boleh silakan sosialisasikan apa yang menjadi kegiatan pengawasan TPS sehingga masyarakat bisa tahu. Kemudian pengumuman juga dapat dilakukan yang sama dengan pengeras suara di tempat ibadah gitu. Kalau di sini kan ada masjid, ada gereja, ada di sini bisa dioptimalkan dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan mitra di mana pemangku agama atau agama bisa dijadikan sebagai mitra untuk proses sosialisasi. Jadi selain tugas KPPS itu PPPS juga melakukan upaya preventif pencegahan apa supaya tidak terjadi tingkat partisipasi masyarakat yang dalam hal ini. Jadi harus dioptimalkan agar syukur-syukur ya terjadi proses pemilihan di atas 90%. Pun memang itu sudah kita usahakan. Terakhir 2019 masalah partisipasi pemilih secara total itu dilakukan 80%. Kita harus bisa mencapai ke angka di atas 90%. Kemudian memperkenalkan pengungkapan menegakkan pengumuman di bawah pengumuman dan atau itu pengumuman lain menggunakan bisa berulang sistem. Saya tadi melakukan misalkan perubahan Facebook sekarang Facebook bikin bisa kita sisihkan apa pihak orang atau pihak sana. Kemudian KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih maksimal 1 hari sebelum pemungutan suara. Apabila 1 hari sebelum pemungutan suara terdapat formulir dan tidak dapat terdistribusikan, nah ketua KPPS harus mengembalikan kepada KPPS atau kepada pemungutan suara di tingkat kelurahan. Nah, Bapak Ibu, proses penyampaian ini, proses penyampaian ini wajib Bapak Ibu ketahui, harus Bapak Ibu ketahui, dan nanti kalau misalkan ada surat pemberitahuan yang tidak terdistribusikan, itu harus berciri. Jadi KPPS memberikan ciri apa cirinya? Apakah mengingatnya, apakah tidak dikenal, atau memang sudah terdistribusi. Dan itu diberikan pada KPPS dengan yang itu yang minta gitu. Nah, jangan sampai nanti temuan di TPS itu yang tidak terdistribusikan itu 10, tapi nyampe ke desa misalkan itu betul-betul tadi hanya 5 yang kirim ke TPS itu nggak boleh. Itu kenapa harus dilakukan sekali lagi itu untuk meminimalisir ya potensi penyalahgunaan atau pelanggaran ini. Nah, ini pengawasan alisan nilai formulir KPPS untuk memberikan surat pemberitahuan kemudian apabila pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, nah kalau tidak ada pelaku misalnya kemudian anaknya atau kerabatnya, nah disitu itu boleh, tapi harus ada bukti yang dibuat oleh KPPS dan juga ada foto yang harus
semuanya harus diorientasikan gitu ya sebagai bukti supaya mempermudah pelaporan dari kinerja yang kami dahulu. Nah, kemudian apabila sampai tanggal 11 Februari di 3 hari sebelumnya pemilih dalam berbagai formulir maka pemilih bersangkutan dapat memintanya pada kesempatan TPS. Jadi ketika memang posisinya tidak ada kemudian tidak menerima itu pemilih harus datang ke TPS untuk mengambil undangan atau pemberitahuan surat pemberitahuan. Kemudian apabila KPS menemukan pemilih yang telah meninggal dunia, ya halaman dan atau tidak dikenal, KPS menilai misalnya ini ya, jangan sampai ibu bapak ketika menemukan surat pemberitahuan yang tidak disebutkan itu dilakukan khusus. Atau di surat itu kosong keterangan. Jadi ada keterangan kami itu akan dikembalikan kepada KPS sejumlah dengan orang yang tidak bisa diberikan atau tidak bisa disita. Nah, lanjutkan ini satu lagi apabila sampai dengan tanggal 13 terdapat kebutuhan yang tidak dapat diserahkan, nah KPS menilai organisasi dengan menggunakan kegiatan acara dan bentuk selanjutnya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ada proses penangkapan penyelenggaraan suara. Jadi pelengkapan pemungutan suara, dukungan pelengkapan lainnya dan pelengkapan pemungutan suara lainnya diterima oleh KPS dan BPS paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Nah, kemudian Bapak Ibu diterima dan nanti diperiksa sesuai jumlah. Nah, jadi kan di undang-undang itu kan ada mahasiswa kepala jumlah, kepala sasaran, ya, kepalanya, apa yang harus dicek oleh Bapak Ibu. Untuk yang di dalam kotak tidak boleh dibuka karena itu bersih. Nah, tapi hanya sebelum di dalam kotak dengan lagi seperti yang pasti itu harus dicek dan apa sesuai jumlah dan isi yang ada di dalamnya. Untuk apa nanti untuk alat-alat yang memang tidak masuk pada kotak suara. Jadi mungkin ini semua dari kertas satu plastik yang dimasukkan kemudian dapat memilih itu PPS dan ditangkap. Nah ini tadi hal yang ada di dalam kotak suara ada yang dua hal, ada yang memiliki perlengkapan pemungutan suara, ada yang memiliki perlengkapan lainnya, ada yang perlengkapan pemungutan ini. Pertama kotak suara itu harus ada lihat surat suara tinta di pemungutan suara sehingga alat untuk mencoblos pilihan dan itu ada TPS. Kalau kamu bisa perhatian ya, jangan sampai H-1 dan situ menjadi TPS. Maka ketika sekarang sudah ada TPS, Bapak Ibu kalau menjadi tukang TPS, tempat lokasi tempat suara harus banyak, bebas dari atribut-atribut namanya, itu dan berusahakan itu merupakan tempat yang netral, ya. Nah, di sini ada kemudian satu kertas, ada nama PPS, terus juga PPS dan saksi. Ada dengan suara-suara, ada lain bakal dan plastik dan berbagai ada sesuatu plastik sebagai alat kan juga di apa yang tadi dimasukin ke dalam alat plastik dan mungkin jadi itu memberikan segala plastik. Kemudian semua formulir seperti nama kotak suara lalu punya alat untuk pilihan dengan alat bantu disabilitas. Tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak Tuan Masud. Di sini ada TPS yang ada levelnya yang ada disabilitas dari berarti anak tapi tetap kalau ini harus tetap ada dan ditahukan yang BPK nanti kan BPK bisa jadi orang tunanetra gitu nanti kita harus dipersiapkan. Kemudian yang berikutnya yang masih diperhatikan oleh Bapak Ibu pada saat di TPS adalah tersedia dengan DPP, kemudian dengan DPP, kemudian data pasangan calon, data pasangan calon KPPL, DCT DPP, DCT DPP provinsi, DCT DPP kabupaten kota, dan identitas suara untuk sendiri. Sudah teman ini hasilnya Bu untuk mengenai Indonesia
pemilu apa nih? Ada yang bisa menjelaskan coba? Kita memberikan untuk abu untuk apa? Terus Kuning, untuk DPR, India DPD, biru, DPRD, provinsi, kemudian ada sebelah ini kabupaten. berarti secara tadi yang sudah diketahui tolong awasi secara proyeknya pada saat pelaksanaan ini aliran ini karena nanti potensi ketika memang ada surat-suara yang salah masuk surat-suara yang lebih masuk itu akan menjadikan potensi terjadinya PSU. Ada yang PSU pemungutan suara ulangannya tentunya dengan gaji yang satu kali Bapak Ibu dan dua kali nah makanya Bapak Ibu sebagai pengawas harus betul-betul bisa memberikan informasi kepada KPPS untuk mengingatkan jika KPPS ya karena posisinya nanti KPPS kedua kali nggak ada KPPS untuk KPPS kita tahu lagi orangnya tapi Medina sekali keinginannya itu sudah anggaran. Oke lanjutkan. Nah mesti kan pasti di luar kota suara apa saja nah ini ada cara mengapa PPS misalkan sedang masalah yang ini sudah sangat kecil mungkin saya dapat meninggalkan ibu mungkin saya dapat meninggalkan ibu mungkin saya dapat kemudian pemilih khusus KPU menetap asal-usul mungkin presiden kemudian ada pemilih yang minta BPK dari provinsi dan kabupaten kemudian salah-salah BPK yang di PTB kemudian milih pemungutan suara jadi disini kalau ini dimakan plastik ini itu dimakan plastik dan kemudian nanti disampaikan kembali ke PPS oleh PPS setelah selesai dengan sudah oke itu langkah pengawasan di TPS. Nah, Mas TPS berkoordinasi dengan KPPS untuk memastikan pengumuman hari ini sudah mulai. Oke. Oh iya, tanggal tadi. Oke. Sudah dengan situasi hari ini nah ini perintah untuk KPPS ya jadi nanti Bapak Ibu KPPS harus bisa menyediakan lokasi dengan seperti ini apa harus sendiri ya usahakan sendiri mungkin ini kelihatan ada problem nanti posisi Bapak Ibu gimana nah ya jadi posisinya yang namanya pengawas itu harus bisa melihat seluruhnya jadi posisi di sini nah ini KPPS ini posisi KPPS jadi ketua KPPS dan KPPS itu harus bisa melihat secara keseluruhan tim dari data atau pemilih data pemilih lulus, pemilih suara, pemilih masukan surat-suara dan kotak suara sampai pemilih melakukan surat tangan dan berbagai jadi posisi KPPS itu harus dipastikan oleh pemilu ada dua itu itu malah satu pintu ya paling Islam ini Syafi'i yang datang dari Arab kemudian datang dari Nasib itu jadi kalau tidak masuk itu masuk di saya Allah kalau di luar dengan cara PPS bisa melihat secara visual seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam proses pemilihan suara. Nah, jadi jangan sampai kita di TPS, KPPS menyediakan sih yang mungkin kalau itu suara-suara emang suara-suara itu melihat orang yang masukkan orang suara-suara orang jadi yang itu ya jadi pengawasan harus tetap pada posisi seperti ini jadi yang masuk kemudian dicoblos masukkan kotak suara di apa namanya tadi sebelum tinta itu semua harus terlihat oleh TPS. Nah ini kurang yang masuk dan juga ada teman dulu kata-katanya kemudian di sini ada saksi-saksi
Kemudian kotak suara setelah apa namanya sudah tahanan ya, kemudian kepala harus betul-betul jadi jangan sampai kemudian tersedia satu pintu di interface, tapi harus ada dua pintu masuk dua pintu. Ya itu yang pertama kan terus ada terjadi. Terima kasih. Masih ada beberapa kemudian satu lagi nih, karena kita tadi secara umum, tapi yang kedua ini kita akan lihat secara teknis apa yang harus Bapak Ibu perhatikan lagi. Misalkan dari tadi